ya kita semua pengen masuk kelas ya. Dengeran suara saya jelas ya? Kalau kedengeran bisa kasih emoji raise your hand sama or ini atau jempol. Kedengeran ya? Oke, good. Thank you. Ya. Jadi langsung ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Jadi, oke, hari ini kita belajarnya 2 sesi. Yang pertama kita di ruang kelas bersama ini, terus yang kemudian nanti yang kedua, setelah saya menjelaskan sedikit, kalian akan menuju ke ruangan sebelah, bikin kelompok isinya 5-6 orang, terserah. Kemudian nanti akan ada tugas di situ untuk dikerjakan bersama-sama, ya. Oke? Ya, oke. Good. Share. Yes, we have to hide. Ya, ini. Penyajian algoritma dengan flowchart. Ya. Jadi, minggu lalu kita sudah belajar tentang penyajian algoritma dengan menggunakan narasi, kata-kata, kalimat, ya, deskripsi. Nah, hari ini kita akan menggunakan penyajian algoritma dengan flowchart atau diagram alur atau bagan alur. Adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Pada dasarnya dia sama ya dengan algoritma biasa, tapi dia digambarkan dengan menggunakan balok-balok dan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Ya. Tujuannya untuk membuat proses dari sebuah program itu menjadi lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Jadi dibuat sesederhana mungkin di flowchart ini. Di fungsinya adalah fungsi flowchart untuk memberi gambaran tentang jalannya sebuah program dari satu step ke step yang lainnya sehingga alur programnya menjadi lebih mudah dipahami oleh semua orang. Dan ya untuk menyederhanakan rangkaian prosedur yang kita sudah buat di algoritma dengan menggunakan kata-kata atau narasi. Ya, ini jenis flowchart, nanti kalian bisa baca sendiri. Tapi nanti kita akan membuat flowchart tentang flowchart program, yaitu menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Dan dia ada 2 macam, yaitu flowchart logika program dan flowchart program komputer terperinci. Hari ini kita akan membuat flowchart logika program. Ya, fokusnya itu ya membuat flowchart logika program. Nih, simbol flowchart kalian bisa hubungi sendiri. Simbol flowchart ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Ya, di simbol ini yang paling sering digunakan pastinya adalah tanda panah, yaitu flow. Jadi flow ini adalah simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara satu simbol dengan simbol yang lainnya. Dia berfungsi sebagai connecting line, menghubungkan antar bentuk flowchart. Terus kemudian ini ada on page reference, jadi dia adalah simbol untuk mengawali atau mengakhiri proses. Ini start end-nya pakai simbol ini, logo ini, lingkaran. Simbol untuk keluar atau masuk atau menyambung proses dalam lembar kerja yang sama. Kemudian, ini yang tadi. Kemudian ada bentuk off page reference, yaitu simbol untuk keluar atau masuk atau menyambung proses dalam lembar kerja yang berbeda. Jadi ini yang bulat ini, dia itu adalah simbol, kalau misalnya dalam satu gambar, itu ada beberapa flowchart. Nah, ini untuk menghubungkan beberapa flowchart tersebut, menghubungkan proses dalam flowchart tersebut dalam lembar kerja yang sama. Sementara yang ini, bentuk segi berapa nih? Ya, ini digunakan untuk menghubungkan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Nanti kita lihat ya.
Kemudian ada terminator. Terminator yaitu simbol yang menyatakan awal atau akhir dari suatu program. Jadi kalau kita mau bikin flowchart, diawali oleh terminator. Diawali dan diakhiri oleh terminator. Ini akan selalu ada di flowchart dan juga semua flow. Kemudian ada simbol proses, bentuknya kotak, bentuknya segi empat, yaitu menyatakan suatu proses yang harus dilakukan oleh komputer. Lalu ada sebelah ketupat, itu simbolnya decision, ya, decision, keputusan. Jadi simbol ini menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, ya atau tidak. Ya, jadi keputusan di sini apa yang mau diputuskan? Apakah akan berhenti di sini? Misalnya jawabannya kemudian iya atau tidak, misalnya seperti itu. Decision, keputusan. Bilang ya, tanda panah untuk menghubungkan. Ini on-page reference dan off-page reference. On-page reference simbol untuk keluar masuk untuk menyambung proses dalam lembar kerja yang sama. Ini untuk menyambung proses dalam lembar kerja yang berbeda. Lalu bentuk oval, yaitu terminator, menyatakan simbol yang mengawali dan mengakhiri suatu program. Jadi kalau oval itu ingatnya sama terminator. Kemudian bentuk segi empat itu simbolnya proses, ya, simbol proses. Lalu untuk sebelah ketupat menyatakan decision, keputusan yang harus diambil dalam suatu proses, dalam suatu langkah. Kemudian ada bentuk apa nih? Jajaran genjang itu menyatakan input atau output dari suatu proses tanpa tergantung pada peralatan atau prosedurnya. Jadi ini given. Kemudian manual operation yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Dia ada proses yang dilakukan oleh komputer, bentuknya segi empat, dan ada proses yang dilakukan oleh bukan komputer, jadi manual. Manual proses itu bentuknya apa nih? Trapesium. Trapesium itu balik ya. Kemudian ada gambar simbol dokumen. Ya, nanti diingat-ingat ya, dokumen. Terus ada predefined process. Oke, dokumen ini menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik. Misalnya inputannya berasal dari KTP. KTP itu kan dokumen ya. Kartu keluarga atau mungkin dari ijazah. Nah, itu dokumen. Inputnya berasal dari dokumen. Sehingga kemudian gambarnya bentuknya seperti ini. Predefined process, yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau prosedur. Kalau ada proses yang harus dilakukan sebelumnya, atau atau prosedur gitu ya, ini diberikan simbol seperti ini. Lalu ada display. Display ini adalah simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, dan ada proses preparation, yaitu simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai tambah di awal. Jadi sebelum inputnya diolah, ada proses preparation, nah diberikan simbol seperti ini. Simbol. Contohnya, ini yang paling sederhana. Contoh algoritma untuk mengeprint mencetak angka 1 sampai 20. Ini dimulai dari terminator, start. Mulai, start, kemudian langkah selanjutnya adalah menginisialisasi atau menginisialisasi bahwa X sama dengan 0. Jadi, ini menunjukkan bahwa X nanti ini adalah variabel, 0 ini adalah value yang kemudian akan berubah-ubah di-update pada proses setelahnya. Jadi X adalah variabel, 0-nya sama dengan value-nya. Jadi ini kita menginisialisasi variabel di awal. X nanti ini akan di-print, ya kan? Jadi declare, kalau bahasa Python-nya, bahasa programmingnya, dia initialize atau declare. Atau kalau misalnya kita itu nanti mungkin input X sama dengan setting X sama dengan 0, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, setelah X sama dengan 0, tambahkan X dengan 1. Kemudian print X. Jadi kalau misalnya 0 tambah 1, berarti X-nya kan sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1, print X-nya, cetak X-nya. Kemudian hubungan lagi, ini decision-nya, jika X kurang dari 20, jadi kan kita mau cetak sampai dengan 20 gitu kan ya. Jika X-nya kurang dari 20, maka ulangi lagi, repetisi. Kemarin ya, ingat kan masih ulangi lagi. Karena kita mau cetak sebanyak 20. Ulangi lagi X-nya, tambahkan lagi X-nya dengan 1. Jadi awalnya tadi X sama dengan 1, kemudian yang dicetak pertama tadi 1.
kemudian dia ditambah lagi 1 jadi 2, ya kan? Cetak 2, kemudian cek kondisinya, apakah X kurang dari 20, di sini kan X-nya sama dengan 2, sehingga, oh ya, dia memenuhi syarat X sama dengan 2, maka kemudian eksekusinya adalah yes, kemudian tambahkan lagi X-nya dengan 1, terus berlangsung sampai X sama dengan 20. Misalnya X sama dengan 19 di sini, X sama dengan 19. X sama dengan 19, cek di sini apakah X kurang dari 20? X kurang, ya, pasti kurang dari 20, tambahkan lagi di sini. Terus sampai X sama dengan 20, jika X kurang dari 2, kalau misalnya sudah 20, jika X-nya, apakah X kurang dari 20? Jika tidak memenuhi syarat, maka no, kemudian stop. Maka di sini kita akan mendapatkan output sebanyak cetakan angka 1 sampai 20. Bayang ya? Bayang. Bayang. Nah, langkah selanjutnya, kalau ada pertanyaan, you may raise your hand. Ini kayaknya saya nggak bisa melihat secara semua. So far oke ya? Oke. Susah lihatnya. Oke. Yes. Kemudian, ini hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat flowchart. Semua persyaratannya yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan yang logis, sama kayak bikin algoritma biasanya. Bagan alurnya harus jelas, rapi, dan mudah diikuti. Arah aliran prosedurnya dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Oke? Paham ya? Dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Idealnya hanya satu garis aliran yang keluar dari satu proses. Jadi tadi kita lihat contohnya. Ya, ulang ya. Ya, ini. Jadi, kalau misalnya kita lihat lagi, idealnya hanya satu garis aliran yang keluar dari simbol proses, kemudian ringkas atau tidak berlebihan, simbol tulis dalam simbol yang standar secara singkat, dan logika itu harus adalah yang paling penting. Jadi sebisa mungkin diminimalkan jumlah garis alurnya, jumlah garisnya, jumlah konektornya, dibuat sesederhana mungkin. Dan sangat penting untuk dilihat bahwa diagram alur memiliki awal dan akhir yang logis. Jadi kalau bikin flowchart, karena tujuannya untuk mudah dipahami, sebaiknya dibuat sesederhana mungkin, gitu ya. Ini contoh untuk membuat flowchart. Jadi kita mulai dari contoh membuat flowchart untuk aplikasi penentukan ganjil genap dari suatu bilangan bulat. Jadi kita kasih satu bilangan bulat, kemudian program kita itu menentukan apakah bilangan yang kita masukkan ini bilangan ganjil atau bilangan genap. Gampang ya? Iya, gampang kalau di otak kita. Tapi kalau misalnya diterjemahkan ke algoritma,
Skenario-nya, jika bilangan yang sudah diproses hasilnya tidak sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Tapi jika bilangan yang sudah diproses hasilnya sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Jadi gampangnya gimana sih kalau mau menentukan bilangan ganjil sama genap? Secara logika, bilangan ganjil itu kalau dibagi 2 ada sisanya. Ya, secara logika. Apa sih yang membedakan bilangan ganjil dan genap? Salah satunya adalah bilangan ganjil kalau dibagi 2 itu ada sisanya. Tapi kalau bilangan genap dibagi 2, hasil sisanya itu selalu 0. Jadi makanya kalau kita secara otomatis kalau melihat angka, itu langsung bisa menentukan apakah itu bilangan ganjil atau genap, tanpa harus pakai logika dalam-dalam. Tapi kalau kita bikin algoritma, nah gimana caranya? Kita harus bisa menentukan pembeda antara bilangan ganjil sama genap. Logikanya harus jalan. Apa yang membedakan bilangan ganjil sama genap? Gitu. Bisa, ini salah satu cara misalnya dibagi 2 gitu. Tapi mungkin akan ada cara yang lain untuk membedakan bilangan ganjil dan bilangan genap. Pasti ada cara yang lain, saya yakin. Ini contohnya ya. Jadi langkah pertama untuk membedakan bilangan ganjil dan genap adalah dengan membuat pertama terminator. Dibikin terminatornya, mulai. Kemudian dibuat bentuk seperti ini, nanti kalian bisa lihat di Word itu juga ada, kemudian di Microsoft, di PowerPoint juga ada, nanti saya tunjukkan. Kemudian beri keterangan mulai, cari yang bentuknya seperti ini ya, kemudian beri keterangan mulai, kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan bilangan bulat dengan menggunakan simbol data. Ya, masukkan bilangan bulat dengan menggunakan simbol data. Ini, jadi kalau misalnya kita ngomongin input, maka bentuknya adalah jajaran genjang. Input bentuknya jajaran genjang. Jadi di sini kemudian dituliskan masukkan bilangan bulat. Lalu langkah selanjutnya, setelah kita masukkan, kita punya bilangan bulat, jangan lupa ya di-connect ya. Gunakan simbol proses untuk membagi bilangan bulat tersebut dengan 2. Bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Ini kalau di Python itu namanya modulo. Modulo itu bentuknya persen. Ini. Jadi misalnya 4% 2 itu hasilnya sama dengan 0. Karena 4 dibagi 2 sisanya 0. Tapi kalau 5% 2 tulisannya persen 2 itu sama dengan 1 karena sisanya ada 1. Sisanya 1. 5 dibagi 2 itu sama dengan 4 dibagi 2 plus 1. Gitu ya. Jadi ini prosesnya bentuknya segi 4. Jadi inputnya bentuknya berjalan genjang, inputnya adalah bilangan bulat, inputnya adalah bilangan bulat, kemudian prosesnya adalah bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Bentuknya adalah bentuk proses segi 4. Lalu langkah selanjutnya, setelah bilangan diproses, memeriksa hasil bilangan tersebut. Apakah sisa baginya sama dengan 0? Pakai decisions. Pakai bentuk belah ketupat. Ya, belah ketupat. Ini kita mau ngecek apakah sisa baginya sama dengan 0. Karena jika iya, maka dia keputusannya adalah bilangan genap. Kalau jika ternyata ada sisa, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Maka dibuat seperti ini. Apakah sisa bagi sama dengan 0? Ini harusnya ada iya dan tidak ya. Ya? No. Yes and no. Kalau yes, maka dia adalah bilangan genap. Jika no, maka dia adalah bilangan ganjil. Ini apa? Output. Input, output. Maksudnya. Selesai. Gampang kan? Gampang ya? Gampang. Nah, yuk, kita pindahan yuk sebelah. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Yuk pindah sebelah semua. Bikin kelompok. Kita mulai bikin flowchart. Nanti kalau ada pertanyaan dibahas ke sebelah. Bikin kelompok 5 sampai
rata-rata 30 sih ya. Berarti ada rata-rata 5 deh, 5 atau 6 orang. Silakan kalian googling sendiri, banyak nanti simbolnya flowchart. Ya, simbolnya flowchart. Pertanyaannya adalah, saya tuliskan pertanyaannya, instruksinya di komen ya. Buat flowchart untuk menjumlahkan dua angka. Buat flowchart untuk menjumlahkan dua angka. Yang sudah dapat kelompok, silahkan langsung dikerjakan. Boleh pakai gambar. Oh, saya lupa. Kalian boleh pakai pakai PPT juga bisa. PPT. Di PowerPoint bisa, di Word bisa. Bisa juga masuk kelas. Bismillah. Halo guys. Halo. Halo. Ini gimana nih kita nih kerjanya? Suruh buat penjumlahan kan? Iya, iya. I see. Jadi kalian mengganti X dan Y sebagai maksimum. Oke, good. Ya, masuk sepertinya oke. Dirapikan ya. Benar, Pak. Udah benar ya? Untuk yang to be decision-nya dikasih apakah X lebih besar daripada Y dalam tanda tanya. Itu juga boleh, gimana ya ngomongnya. Sebenarnya ini juga oke sih. X lebih besar daripada Y. Oke lah, nggak masalah. Tapi untuk beginner nanti